Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi perpajakan. Hari ini Senin 18 April 2022. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Sudah ada Mbak Alisa, Mbak Eva, Mbak Elina, Mas Satria, dan Mas Hendra. Semoga yang lain dapat segera bergabung untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, kali ini kita masuk di pertemuan ke-11 ya. Di sini kita masih membahas mengenai akuntansi pajak penghasilan. Tuh ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi diharapkan Anda semua nanti setelah mengikuti kelas pada pagi hari ini memahami dan mampu menjelaskan mengenai akuntansi untuk PPh pasal 24, PPh pasal 25, 26 dan akuntansi PPh final ya, atau PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian diharapkan nanti mengikuti perkuliahan sampai dengan selesai ya. Nanti seperti biasa setelah pemaparan materi akan saya berikan kuis terkait dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Tuh ya. Nah, untuk pembelajaran kita saya akan memaparkan materi. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan Anda ketikkan pertanyaan pada kolom live chat. Tuh ya. Sudah siap ya untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini ya, meskipun dalam kondisi berpuasa untuk yang muslim ya. Lapar dan ngantuk biasanya kalau pagi-pagi gitu. Semoga tetap semangat ya mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, kita mulai. Nah, ini kita awali dengan akuntansi pajak penghasilan untuk pasal 24 ya. Jadi kalau Anda masih ingat ya, di materi perpajakan itu sudah dibahas mengenai PPh pasal 24. Ini adalah pajak yang terhutang atau yang dibayarkan di luar negeri ya, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh WP dari luar negeri. Jadi untuk penghasilan yang diterima oleh WP ya di luar negeri, nah, itu kan nanti dikenakan pajak di negara tersebut, ya. Nah, pajak itu nanti bisa dikreditkan ya terhadap pajak penghasilan terhutang yang ada di dalam negeri. Nah, selanjutnya untuk jumlah yang dikreditkan ini tidak dapat melebihi perhitungan pajak terhutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, untuk akuntansi komersil sendiri, di sini menekankan pada masalah penggabungan penghasilan, yang bermakna bahwa penghasilan yang diperoleh oleh WP dari aktivitas bisnis dalam negeri akan digabungkan dengan penghasilan dari luar negeri, baik bisnis profit maupun investasi. Nah, jadi yang ditekankan di dalam akuntansi komersil ini adalah penggabungan penghasilan. Ya, jadi penghasilan yang ada di luar negeri dengan penghasilan yang ada di dalam negeri. Nah, itu ada tata cara penggabungannya. Baik, nanti tata cara penggabungannya di slide berikut ya. Kita masuk dulu pada sumber penghasilan. Nah, ini untuk sumber penghasilan ya dari luar negeri, ini bisa penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lain. Di mana negara tempat yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan ya. Jadi ya, atau surat berharga lainnya ya, sekuritas itu kan surat berharga lainnya. Kemudian yang kedua, penghasilan berupa bunga
royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak adalah tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga royalti atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Ya, jadi ini sumber penghasilan yang kedua ini dalam bentuk bunga royalti atau sewa. Ya, jadi misalnya nih punya investasi atau tabungan ya di luar negeri kemudian mendapatkan bunga. Nah, ini nanti menjadi sumber penghasilan yang diperhitungkan di dalam PPh pasal 24. Ya, atau menyewakan. Ya, misalnya punya rumah ya di luar negeri kemudian disewakan. Nah, itu juga menjadi sumber penghasilan yang berasal dari luar negeri. Kemudian ini penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak. Oke, ini yang tidak bergerak ya. Kemudian penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Ya, jadi kita kalau misalnya ada si WP ya, WPDN, WP dalam negeri, kemudian menjadi konsultan ya di luar negeri, dapat penghasilan nih. Nah, ini merupakan sumber penghasilan yang nantinya akan diperhitungkan di dalam PPh pasal 24. Kemudian penghasilan bentuk usaha tetap. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan. Keuntungan karena penghasilan harta tetap. Kemudian keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Nah, ini beberapa macam sumber penghasilan. Nah, kemudian terkait dengan tata cara pengkreditan, ya, agar pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri dapat dikreditkan, maka WP harus menyampaikan surat permohonan ke Dirjen Pajak yang dilampiri dengan pertama, laporan keuangan tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri. Kedua, fotokopi SSP ya, surat setor pajak yang disampaikan di luar negeri ya. Jadi ini bukti setor pajak yang dilakukan di luar negeri itu juga harus dilampirkan. Kemudian yang ketiga, dokumen pembayaran pajak luar negeri. Yang kedua, permohonan kredit pajak luar negeri tersebut harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Ya, jadi ketiga bukti tersebut nanti dilampirkan ketika menyampaikan SPT tahunan. Ya, jadi kalau WPOP ini nanti akhir bulan ketiga, ya WP badan ini akhir bulan keempat. Nah, ketika ada penghasilan dari luar negeri, ya kemudian agar dapat dikreditkan dengan pajak terhutang yang ada di dalam negeri, ya harus dilampirkan dengan bukti-bukti. Yang ketiga, Dirjen Pajak bisa memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran permohonan tersebut karena alasan-alasan di luar kekuasaan WP. Ya, jadi misalnya nih sampai dengan batas maksimal penyampaian SPT, dokumennya belum lengkap. Nah, ini bisa diperpanjang ya jangka waktunya, tentunya dengan menginformasikan kepada pihak pajak ya. Misalnya bahwa ada kendala, misalnya terkait dengan ekspedisinya ya, yang lama, pengiriman dokumennya lama sehingga ketika sampai dengan batas waktu penyampaian SPT belum datang nih dokumennya. Nah, itu bisa diperpanjang untuk jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran tersebut. Nah, selanjutnya terkait dengan penggabungan penghasilan. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya di dalam akuntansinya, ya bagaimana cara menggabungkan penghasilan yang ada di luar dan di dalam negeri. Ketentuan penggabungan penghasilan yang pertama, atas penghasilan yang berasal dari usaha, penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun diperolehnya penghasilan tersebut. Ya, jadi kalau misalnya berasal dari usaha, ini penghasilan dilakukan di tahun diperolehnya penghasilan tersebut. Ya, jadi meskipun belum diterima, jadi di sini ada dua ya, ada diperoleh, ada diterima. Diperoleh itu ketika penghasilan sudah memang sudah menjadi hak si WP, tetapi bentuk fisiknya belum diterima, ya atau cashnya belum diterima. Nah, kalau diterima ini berarti ketika cashnya sudah ada di tangan WP. Tuh ya, jadi kalau misalnya si WP punya usaha di luar negeri, ya, nah itu dilakukan di tahun diperolehnya
penghasilan tersebut. Ya misalnya sudah dilakukan jasa nih, dia usaha ya, penghasilan itu harusnya diterima ya, tapi karena di misalnya sistemnya kredit ya, sehingga diakuinya sebagai piutang ya, misalnya diterima di awal tahun ya, akhir tahun ini kan sudah harus pembukuan. Nah ini nanti di tahun yang bersangkutan itu sudah harus diakui sebagai pendapatan. Ya, jadi misalnya penghasilan tahun 2021 ya, Desember sudah mengirimkan barang nih. Nah, tapi kan karena sistemnya kredit dibayarkan nanti di bulan Januari. Nah, di bulan Desember ini sudah bisa diakui sebagai pendapatan. Itu ya. Jadi digabungkan dengan penghasilan di tahun 2020 apa 2019 ya? 2019 misalnya ya. Jadi nanti digabungkan di tahun 2019. Meskipun cashnya nanti diterima di tahun 2020. Ya, jadi pada saat diperoleh itu sudah digabungkan dengan penghasilan yang ada di dalam negeri. Kemudian atas penghasilan lainnya seperti sewa, bunga, royalti, dan lain-lain, penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun pajak diterima penghasilan tersebut. Ya, jadi terkait dengan sewa, bunga, royalti, dan lain-lain itu pada saat diterima. Ya, misalnya dia menerima royalti nih, ya sudah digunakan, misalnya hak ciptanya dia sudah dimanfaatkan, ya harusnya sudah diterima, cuma nanti royaltinya dibayar 1 bulan setelahnya. Nah, pada saat dinyatakan sudah digunakan, ya hak ciptanya dia, nah itu kan penghasilan sudah diperoleh tapi belum diterima. Nah, ini jangan digabungkan dengan penghasilan dalam negeri di tahun misalnya itu digunakan di tahun 2019. Jangan digabungkan dengan penghasilan di tahun 2019, tapi nanti digabungkan dengan penghasilan tahun 2020. Itu ya. Nah, selanjutnya atas penghasilan berupa dividen yang diperoleh WP dalam negeri dari penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor ya, atau secara bersama-sama dengan WP lain ya, sama minimal 50% dari jumlah saham disetor pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Dilakukan dalam tahun pajak di mana dividen tersebut diperoleh. Ya, jadi terkait dengan dividen dengan kepemilikan minimal 50% dari jumlah saham disetor itu nanti diakui pada saat diperoleh. Itu ya, biasanya kan dividen diumumkan dulu nih, perolehan dividennya berapa, tapi kan pembayarannya tidak pada saat diumumkan. Nah, pada saat diumumkan itu kan sudah dapat diakui sebagai penghasilan. Nah, ini berarti pada saat diumumkan itu sudah bisa diakui meskipun nanti diterimanya di tahun depan. Ya, misalnya Desember sudah diumumkan nih, Mas Satrio dapat dividen ya atas investasinya di luar negeri ya, dapat 1 juta misalnya. Nah, diumumkan di Desember 2019 ya, tetapi uangnya ya akan diterima Mas Kuncoro nanti di Januari 2020. Nah, penghasilan 1 juta ini digabungkan dengan penghasilan dalam negeri di tahun 2019. Gitu ya. Jadi hati-hati ketika menggabungkan penghasilan yang berasal dari luar negeri ya dengan penghasilan yang ada di dalam negeri. Ada penghasilan yang digabungkan pada saat diperoleh dan ada penghasilan yang digabungkan pada saat diterima. Nah, selanjutnya terkait dengan ketentuan kredit pajak. Yang pertama, ini ya ketika melakukan kredit pajak ya. Yang pertama, pajak atas penghasilan terhutang atau dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap total PPh terhutang di Indonesia hanya pajak langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dari luar negeri. Kemudian yang kedua, pajak penghasilan terhutang di luar negeri adalah pajak atas penghasilan berkenaan dengan usaha atau pekerjaan di luar negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak atas penghasilan yang belum dibayar di luar negeri adalah pajak atas penghasilan dari modal dan penghasilan lainnya di luar negeri seperti bunga, dividen, royalti, dan lain sebagainya. Yang ketiga, besarnya kredit pajak yang diperbolehkan setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri. Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi di poin 3.
Ya, jadi besarnya kredit pajak yang diperkenankan, ya, kredit pajak yang diperkenankan berarti besarnya pajak yang dapat digunakan sebagai pengurang terhadap pajak terhutang di dalam negeri. Ya. Nah, ini maksimal sebesar jumlah yang dibayar di luar negeri. Ya, jadi misalnya yang dibayar di luar negeri pajaknya 500.000. Nah, pajak terhutangnya, ya, pajak terhutang misalnya akhir tahun 2020, ya ini setelah dihitung pajaknya 5 juta. Nah, berarti yang bisa dikreditkan adalah sebesar 500.000. Tapi ada ketentuan lainnya. Kita lanjutkan lagi. Tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak. Nah, jadi nanti yang dilakukan adalah menghitung perbandingan, ya, antara penghasilan luar negeri, ya, dengan dengan PKP. Ya, nanti ada perbandingan berapa sih batas maksimum yang diperbolehkan. Nah, tidak boleh melebihi itu, ya, ketentuan yang kedua. Ya, jadi misalnya nih, pajak yang dibayar di luar negeri 500.000, tapi setelah dihitung perbandingannya, ya, ketemu nih angka 300.000. Nah, berarti yang bisa dikreditkan itu hanya 300.000. Ketentuan yang selanjutnya, atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terhutang atas PKP dalam hal PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Nah, ini ya, ketika PKP-nya lebih kecil dari penghasilan luar negeri, ini tentunya pajak terhutangnya juga akan lebih rendah dari pajak yang dibayarkan di luar negeri. Nah, ini juga tidak boleh melebihi jumlah pajak terhutang yang ada di dalam negeri. Ya, jadi kalau misalnya nih tadi PKP-nya berapa tadi ya? 500.000, pajak luar negerinya 500. Ya, kemudian berdasarkan perbandingan 300. Ternyata PPh terhutangnya dia 250 misalnya, ya, karena PKP-nya lebih rendah daripada penghasilan yang ada di dalam yang berasal dari luar negeri, sehingga PPh terhutangnya hanya 250 juta. Nah, berarti jumlah kredit pajak yang diperbolehkan itu adalah sebesar 250 juta. Ya, karena ketentuan terakhir adalah tidak boleh melebihi dari jumlah PPh terhutangnya. Itu ya. Nah, mungkin lebih jelas ini ketika kita masuk ilustrasi. Nah, ini ya. PT Abadi di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2019 sebagai berikut. Nah, ini penghasilan neto dalam negerinya 1 miliar, penghasilan neto luar negerinya 1 miliar. Ini kebetulan sama ya untuk penghasilan dalam dan luar negeri. Kemudian tarif pajak luar negerinya 20%. Nah, atas penghasilan luar negeri ini dikenakan pajak luar negeri 20% atau di negara tersebut ya sudah dipotong 20%. Perhitungan jumlah maksimum kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama harus dihitung adalah jumlah penghasilan netonya. Ya, jumlah penghasilan netonya ini adalah penggabungan antara penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan dalam negeri. Nah, ini tadi harus memperhatikan poin yang tadi ya, yang kapan digabungkannya, ya, pada saat diperoleh atau diterima. Itu ya. Jadi kalau misalnya nih ketentuannya adalah ini penghasilan dari penggabungan pendapatan pada saat diterima. Nah, berarti ini nggak bisa digabungkan di 2019. Misalnya ini belum diterima ya, sudah diperoleh tapi belum diterima. Berarti ini penghasilannya nanti digabungkannya di tahun 2020. Nah, tapi di sini diasumsikan dapat digabungkan di tahun 2019. Maka ini digabungkan ya, sehingga jumlah penghasilan netonya ini diperoleh angka 2 miliar. Selanjutnya yang dihitung adalah pajak penghasilan terhutang. Ya, pajak penghasilan terhutang WP ya selama tahun 2019. Ya, karena ini PT, maka tarif pajaknya mengacu pada PPh pasal 17 ayat 2 yaitu 25%. Ya, dikalikan dengan PKP, tadi PKP-nya 2M, maka di sini diperoleh PPh terhutangnya 500 juta. Kemudian yang ketiga, menghitung batas maksimum kredit pajak luar negeri.
Nah, ini ya tadi ya ketentuannya kan dihitung dulu batas maksimum kredit pajak luar negeri. Ini adalah penghasilan luar negeri dibagi dengan PKP ya dikalikan dengan PPh terhutang. Ini sudah rumusnya ya. Jadi penghasilan luar negerinya berapa dibagi dengan PKP-nya berapa ya, atau penghasilan kena pajaknya berapa, kemudian dikalikan dengan PPh terhutang. Nah, ini diperoleh angka 250 juta. Selanjutnya yang keempat, pajak luar negeri yang terhutang atau dibayar di luar negeri. Nah, ini pajak yang dibayar di luar negeri. Tadi ya, untuk penghasilan luar negeri dikenakan pajak 20% di negara tersebut ya. Nah, maka di sini pajak luar negerinya 20% dikalikan 1M ketemu 200 juta. Nah, maka jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah 200 juta. Ya, jadi dari penjelasan tadi ya tidak setinggi-tingginya adalah sejumlah pajak yang dibayarkan di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi batas maksimum kredit pajak luar negeri dan tidak boleh melebihi dari PPh terhutang. Tadi kan ketentuannya seperti itu. Nah, maka di sini ya biar gampangnya adalah setelah Anda hitung ketiga poin ini, pilih mana yang lebih rendah. Nah, itu yang dapat dikreditkan terhadap PPh terhutang WP. Itu ya. Jadi kan kita lihat di sini dari jumlah PPh terhutangnya, kemudian batas maksimum kreditnya, kemudian pajak luar negerinya, ini kan paling rendah 200 juta. Nah, berarti ini yang dapat dikreditkan. Itu ya. Nah, maka akan diperoleh 200 juta. Nah, ayat jurnal ya atau pencatatan yang harus dilakukan ketika dilakukan pengkreditan PPh pasal 24 yaitu PPh terhutang pada PPh pasal 24. Ya. Ini kan PPh terhutangnya, hutang berkurang posisinya ada di debit 200 juta, kemudian di sini pengkreditan PPh pasal 24-nya 200 juta. Nah, ini pencatatan yang harus dilakukan. Sehingga di sini nanti kan PPh terhutangnya akan berkurang. Ya, nanti kalau dimasukkan ke dalam buku besar, ya, ini kan ada di debit, ya PPh terhutangnya posisinya ada di kredit. Nah, ini kan akan mengurangi. Ya, nah selanjutnya ini ketika WP-nya adalah orang pribadi. Nah, bagaimana mengkreditkan PPh pasal 24-nya? Di sini Tuan Bagus menikah dan memiliki tanggungan 1 orang anak, ya, memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2019 sebagai berikut. Sama ya untuk penghasilannya dari dalam negeri 1M, dari luar negeri 1M, tarif pajak luar negerinya 20%. Nah, kemudian hitung PKP-nya. Hitung PKP-nya berarti penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri ya, dikurangi PTKP. Ya, jadi yang perlu diingat untuk WPOP itu ada yang namanya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Ya. PTKP-nya kawin anak 1 berarti K1. Ya, di sini sejumlah 63 juta. Ya, ini diperoleh dari PTKP atas si WP sendiri itu kan 54 juta. Kemudian atas status menikahnya 4.500.000 ya, tanggungan 1 orang anaknya 4.500.000. Sehingga di sini diperoleh angka 63 juta. Jumlah penghasilan netonya di sini 1.937 juta. Nah, kemudian pajak penghasilan terhutangnya. Oke. Oh, ini belum saya benahi ya. Nanti ini diasumsikan benar ya. Jadi kan untuk tarif per April di sini untuk yang 5% ini kan sampai dengan 60 juta. Nah, ini masih 50 juta. Ini diasumsikan benar saja ya. Nanti kalau Anda hitung kembali di sini dibuat 60 juta. Tuh ya. Jadi 5% dikalikan 50 juta ketemu 2.500.000, kemudian 15% dikalikan 200 juta ketemu 300
30 juta. Lapisan yang ketiga 25% dikalikan 250 juta ketemu 62.500.000. Lapisan yang terakhir 30% dikalikan 1.437.000.000 ya sisanya ya. Ini juga nih harusnya kan sampai dengan 500 juta sudah ada perhitungannya lagi ya. Dan nanti Anda bisa sesuaikan dengan itu ya, tarif pajak yang terbaru ya yang saya sampaikan di slide di pertemuan pertama kayaknya ya, untuk pertemuan kedua ya, PPh pasal 21 itu sudah ada tarif-tarifnya yang baru ya. Ini masih pakai yang lama, sehingga di sini ini asumsikan saja benar ya, anggap saja benar untuk perhitungannya, ketemu 526.100.000. Nah, selanjutnya kita sudah dapat nih ya PPh terhutangnya. Nah, kemudian untuk batas maksimum kredit pajak luar negerinya. Nah, ini ya batas maksimum kredit pajak luar negerinya. Ini ya, penghasilan luar negeri dibagi dengan PKP ya, atau penghasilan kena pajak dikali dengan dikali dengan PPh terhutang. Nah, di sini diperoleh angka 271.605.575. Ini batas maksimumnya. Kemudian pajak luar negerinya. Nah, pajak luar negeri terhutang ya, atau dibayar di luar negeri. Ini 20% dikali 1 miliar ketemu 200.000. Maka jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan sebesar 200 juta. Ya, pilih yang paling kecil dari ketiga poin ini. Ya, berarti ini ya 200 juta. Itu ya sama saja, hanya saja ketika menghitung PKP. Ya, kalau untuk WPOP kan nanti dikurangi dengan PTKP. Ya, kemudian tarif pajaknya juga menggunakan PPh pasal 17 ayat 1 ya, yang berlapis, tetapi per April kan diperbarui ya untuk tarifnya. Tuh. Itu saja. Kemudian kalau untuk sistemnya sih sama ya. Untuk sistem pengkreditannya pilih yang paling kecil. Nah, selanjutnya terkait dengan kerugian di dalam negeri. Nah, ini di sini PT Tugu Jakarta memperoleh penghasilan neto tahun 2019, yaitu penghasilan luar negerinya 1M, rugi usaha dalam negeri 200 juta. Pajak atas penghasilan luar negeri ini 40% ya, diperoleh 400 juta. Oh, ini sudah dihitung di awal ya. Pajak penghasilan luar negerinya 40% ya dari 1M. 40% dari 1M ketemu 400 juta. Nah, kemudian yang pertama kita hitung adalah penghasilan netonya atau PKP-nya. Nah, PKP-nya adalah penghasilan usaha luar negeri 1M, rugi dalam negeri 200 juta. Ini dikurangi ya. Ini harusnya di dalam kurung ya, karena sifatnya mengurangi. Bentar. Harus begini ya. Nah, jadi kelihatan ya bahwa dia mengurangi. Nah, maka di sini PKP-nya atau penghasilan netonya adalah 800 juta. Nah, yang perlu Anda perhatikan terkait dengan rugi, ya, kerugian yang dialami oleh WP ini yang dapat digunakan sebagai pengurang hanya kerugian yang terjadi di dalam negeri. Ya, jadi kerugian yang ada di luar negeri itu tidak dapat digunakan sebagai pengurang. Misalnya nih dibalik penghasilan luar negeri di luar negeri rugi 200 juta. Di dalam negeri penghasilan yang diperoleh 1M. Nah, maka PKP-nya itu sebesar 1M. Ya, 200 juta atau kerugian yang terjadi di luar negeri itu tidak dapat digunakan sebagai pengurang. Ya, jadi hanya kerugian yang ada di dalam negeri saja yang dapat digunakan sebagai pengurang. Kita lanjutkan, ya, ini jumlah PPh terhutangnya 25% dikalikan 800 juta ketemu 200 juta. Kemudian batas maksimum kredit pajak luar negeri.
ya 1M ya penghasilan luar negeri dibagi dengan PKP dikali 200 juta ketemu 250 juta. Nah, kemudian pajak luar negeri tadi sudah dihitung juga di awal ya 400 juta. Maka jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan sebesar 200 juta. Ya pilih yang paling kecil. Oh, yang paling kecil ini ya perhitungan untuk PPh terhutang. Maka ini yang bisa dikreditkan. Tuh ya. Baik, kita lanjutkan di PPh pasal 25. Nah, PPh pasal 25 ini merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh si WP setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Ya, jadi untuk PPh pasal 25 ini angsuran pajak. Ya. Jadi PPh pasal 25 ini fungsinya adalah untuk meringankan beban si WP nanti di akhir masa pajak. Jadi pajak itu bisa diangsur. Nah, kemudian dasar perhitungannya bagaimana, Bu, untuk menghitung angsuran setiap bulannya? Nah, pasti yang jadi pertanyaan Anda kan seperti itu. Nah, yang menjadi dasar perhitungannya adalah SPT tahun lalu. Ya, jadi kalau mau menghitung nih tahun 2022 berapa ya angsuran pajak saya, misalnya saya sebagai WP OP ya. Nah, berarti angsuran pajak saya hitung dari SPT tahun lalu. Berapa pajak tahunan yang saya bayar di tahun 2021. Nah, kemudian dari jumlah pajak yang dibayar di tahun 2021 ini nanti dibagi 12. Ya, atau bulan dalam 1 tahun. Dibagi 12 kan ketemu nih. Nah, itulah yang dibayar setiap bulannya. Nanti di akhir masa pajak ya itu nanti tinggal di-adjust aja. Ya, di akhir masa pajak dihitung realnya berapa. Ya, real pajak yang harus dibayar berapa. Nah, nanti tinggal dikurangkan saja dengan angsuran pajak yang sudah dibayar setiap bulannya. Gitu ya. Jadi misalnya nih setiap bulan sudah bayar 100.000, ngangsur 100.000 nih. Bayar PPh pasal 25 100.000. Nah, kemudian di akhir masa pajak itu kan berarti sudah terbayar 1.200.000. Nah, setelah dihitung PPh terhutangnya itu 2 juta. Nah, berarti nanti untuk PPh kurang bayarnya itu hanya 800.000. Dari 2 juta dikurangi 1.200.000. Nanti di akhir masa pajak ya si WP tinggal bayar aja 800.000. Nah, ini contohnya ya. Di sini ada PPh terhutang berdasarkan SPT tahunan Tuan Brahmana sebagai berikut. Pajak penghasilan tahun 2018 2.100.000.000. Nah, kemudian dikurangi ini ya, kredit pajak untuk PPh pasal 21, 22, 23, 24. Ya, totalnya 600 juta. Ya. Sehingga pajak penghasilan yang dibayar sendiri adalah 1.500.000.000 dari 2.100.000.000 dikurangi 600 ya ketemu 1.500.000.000. Nah, besarnya PPh pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan ya untuk tahun pajak 2019 adalah 1/12 dikali 1 juta, 1.500.000.000 ya, atau ini 1.500.000 dibagi 12 ketemu 125 juta. Gitu ya. Nah, kredit pajaknya ini juga berasal dari tahun 2018. Ya. Jadi untuk kredit pajaknya ini juga kredit pajak tahun 2018. Nah, kalau untuk PT ya sama sih sebenarnya untuk sistem perhitungannya, hanya saja kalau untuk PT kan tidak ada PPh pasal 21 ya. Jadi langsung kredit pajaknya 22, 23 dan 24. Nah, maka di sini ya untuk perhitungan PT Satria ya di mana pajak penghasilan tahun 2000 ini PKP ya. Pajak ya. Nah, 5,4 ya dikurangi dengan kredit pajaknya ya, kemudian dibagi 12. Nah, kemudian ini untuk akuntansi pajak penghasilan pasal 25 ya. Mengacu pada contoh soal WP badan ya, pihak yang membayar PPh pasal 25 akan menyusun ayat jurnal sebagai berikut. Nah, ini yang pertama,
ketika melakukan pembayaran pajak setiap bulannya. Ya, ketika bayar pajak setiap bulan, ini PPh pasal 25 di debit sebesar 270 juta, kreditnya adalah kas dan bank. Ya, 270 juta. Ya, karena kan keluar uang nih untuk bayar pajak, maka kas dan banknya dikredit sebesar 270 juta. Yang kedua, saat dikreditkan dengan PPh terhutang. Nah, ini ketika dikreditkan dengan PPh terhutang, maka di sini PPh terhutang di debit 270 juta, kreditnya adalah PPh pasal 25, 270 juta. Nah, selanjutnya ini yang perlu diperhatikan lagi ya, ketika akhir masa pajak, ini kan berarti ada kemungkinan pajaknya itu kurang bayar atau lebih bayar. Karena kan dasar yang digunakan untuk mengangsur pajaknya ini adalah tahun sebelumnya kan. Berarti di tahun yang sekarang ya setelah dihitung real ya berarti kan ada kemungkinan lebih bayar atau kurang bayar. Ya, karena misalnya nih, penghasilannya naik ya di tahun 2022 misalnya. Penghasilannya naik. Nah, berarti di sini pajak terhutang yang harus dibayar juga akan menjadi lebih besar. Gitu ya. Atau penghasilannya tetap tapi biaya produksinya naik nih karena inflasi atau karena harga-harganya naik ya, sehingga biaya produksinya juga menjadi lebih tinggi. Nah, berarti kan di sini nanti ada kemungkinan PKP-nya menjadi lebih rendah sehingga PPh terhutangnya juga menjadi lebih kecil. Nah, berarti di sini ada potensi lebih bayar. Nah, bagaimana melakukan pencatatan atas kurang atau lebih bayar yang terjadi? Ya, perhitungan akhir tahun dapat terjadi kurang bayar. Ya, ini nanti mengacu pada pasal 29 Undang-Undang PPh. Dan ketika terjadi lebih bayar, ini mengacu pada PPh pada Undang-Undang PPh pasal 28A. Itu ya, kita lihat di sini untuk ilustrasinya. Misalnya saat akhir tahun perhitungannya kurang bayar. Dia kurang bayar. Jadi setelah dihitung real, ya, PPh terhutangnya 300 juta. Ya, tapi tadi PPh pasal 25 yang dibayarkan 270 juta. Nah, maka di sini ada kurang bayar sebesar 30 juta. Nah, pencatatannya adalah ini ya, PPh terhutang bertambah di debit 300 juta. Berkurang di debit 300 juta ya. Kemudian PPh pasal 25-nya 270 juta. PPh pasal 29-nya 30 juta. Ya, jadi nanti kalau terjadi kurang bayar itu akan dicatat menggunakan PPh pasal 29. Nah, kemudian pada saat pelunasan PPh pasal 29, kekurangannya kemudian dibayarkan nih. Nah, berarti ini juga harus dicatat lagi ya, karena ada transaksi di sini. Pencatatannya adalah PPh pasal 29 terhutang di debit ya, karena berkurang kan, hutang berkurang ada di debit sebesar 30 juta. Kreditnya adalah kas dan bank 30 juta. Nah, kemudian yang ketiga, ini ketika terjadi lebih bayar. Ya, jadi ternyata pajak terhutangnya setelah dihitung real itu lebih rendah ya dari tahun sebelumnya, sehingga yang terjadi adalah lebih bayar karena kan ngangsurnya lebih banyak, ya kan? Nah, maka di sini PPh terhutang berkurang di debit 250 juta. Ya, misalnya setelah dihitung ya PPh terhutangnya itu hanya 250 juta. Ya, padahal ngangsurnya 270 juta. Nah, PPh terhutangnya 250 juta, ya, kemudian PPh pasal 28A-nya 20 juta, ya kelebihannya ini. Kemudian kreditnya adalah PPh pasal 25 ya sebesar 250 juta. Nah, ini ya untuk pencatatan ketika lebih bayar. Nah, atas kelebihan bayarnya ini nanti bisa direstitusi atau dikompensasikan terhadap pajak terhutang lainnya atau tahun berikutnya. Masa berikutnya. Itu ya. Jadi masa itu kan bisa bulan, bisa tahun. Itu untuk PPh pasal 25. Kemudian kita masuk pada PPh pasal 26. Ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima oleh WPLN ya, atau wajib pajak luar negeri selain BUT. Ya, karena BUT itu perlakuannya sama dengan badan ya, sama dengan badan yang ada di
Indonesia. Sehingga di sini untuk PPh pasal 26 ini hanya dikenakan kepada WPLN ya yang mendapat penghasilan dari Indonesia. Nah, ini untuk tarifnya ya, 20% atas jumlah bruto. Nah, ini perhatikan ya, jumlah bruto dari dividen, bunga, dan lain sebagainya. Kemudian 20% final dari laba bersih ya, atas pendapatan dari penjualan aset dan premi asuransi. Nah, ini ya, ketika dari jumlah bruto berarti dari jumlah kotor yang diterima. Ya, misalnya WPLN-nya itu adalah orang pribadi. Nah, maka tidak perlu dihitung berapa PKP-nya. Ya, nggak usah dihitung berapa PTKP-nya nih. Jadi penghasilannya dikurangi PTKP, ketemu PKP-nya nggak perlu. Ya, jadi langsung saja dari jumlah yang dia terima berapa, kemudian kemudian dikalikan dengan tarif pajak. Gitu ya.